Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang 3 rukun ibadah qalbiyah, 3 rukun ibadah hati, yaitu ar-raja wal khauf. Kemudian diikuti dengan yang selanjutnya, yaitu mahabbah. Ar-raja yaitu rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pada bait yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, walihada qultu, karena itu aku ucapkan. Apa maksudnya? Yaitu pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga sebaliknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab-sebabnya adalah al-iksar min dzikrillahi bi huduri qalbin wa tadabburi kalam bi huduri qalbin. Adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bi huduri qalbin. Ya, tentu dengan menghadirkan hati, bukan hanya sekedar lafaz tanpa makna, tanpa memahami maknanya, tidak. Ya. Ini disebutkan di antara sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada bait berikutnya, ya, walihada qultu, karena itu aku katakan, artinya ada kaitannya dengan sebelumnya, wa humul ladina aktsaru min dzikrihi fi sirri wal i'lani wal ahyani. Beliau menyebutkan manzilah yang berikutnya. Manzilah yang berikutnya adalah bahwasanya mereka, ya, ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mereka menjauhi subular rada, jalan-jalan ke binasaan dan menempuh, ya, jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membangun ibadahnya di atas
al-ikhlas wal mutaba'ah, mereka yang membangun ibadahnya di atas raja wal khauf wal mahabbah, di antara sifat mereka juga adalah wahumul ladina aktsaru min dzikrihi. Mereka ini orang yang banyak ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal i'lani wal ahyani. Ya, apakah pada kesendirian mereka? Ya, apakah di tengah keramaian, ya, wal ahyan, pada setiap waktu. Ya, pada setiap waktu. Ya, artinya mereka memang da'buhum, keadaan mereka, keseringannya mereka adalah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala manzilatun syarifah. Ini adalah manzilah, kedudukan yang sangat mulia. Ya, kedudukan yang sangat mulia. Hajatu kulli insanin ilaiha. Yang merupakan hajah, kebutuhan setiap manusia kepadanya. Bal daruratuhu ilaiha. Bahkan darurat, kebutuhan yang darurat terhadap zikrullah. Ya, terhadap zikrullah ta'ala. Ya. Dan kebutuhannya, ya, itu fauqa kulli hajah, di atas semua kebutuhan yang lain. Ya, di atas semua kebutuhan yang lain. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan zikrullah. Ya, bahwasanya zikrullah ini adalah kedudukan yang luar biasa. Ya, tidaklah disyariatkan ibadah illa liyuqama zikrullah, supaya ditegakkan zikrullah. Ya, salat, di situ ada zikrullah, begitu juga puasa, zakat dan lain sebagainya. Untuk menegakkan zikrullah, dan zikrullah bukan berarti terbatas ya kepada orang mengucapkan lafaz-lafaz zikir, ini termasuk. Tapi bukan hanya itu. Ya, tetapi seorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah itu adalah zikrullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah kedudukan yang luar biasa. Ya, zikrullah. Zikrullah adalah kedudukan yang luar biasa. Ya. Disebutkan dalam hadis ya bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, ya, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul jihadi a'zam. Orang ini bertanya, ayul jihadi a'zam. Jihad yang seperti apa yang paling agung, paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran. Yaitu mereka, jihad yang mereka para mujahidinnya itu mereka ya paling banyak di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyusaimina a'dhamu ajran. Lalu siapa ya orang di antara orang-orang yang berpuasa yang lebih besar pahalanya, yang paling besar pahalanya? Di antara mujahidin, pahala yang paling besar adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Di antara orang-orang yang beriman, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara lana salata waz zakata wal hajja was sadaqah. Kullu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang apa? Salat, zakat, haji, sedekah. Siapa di antara mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah ini? Ya, apakah itu salat, zakat, haji ataupun sedekah? Di antara mereka yang melaksanakan ibadah tersebut yang paling besar pahalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar,
Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs, dhahabat dzakiruna bi kulli khair. Ya, mereka orang-orang yang berzikir ini mereka membawa seluruh kebaikan. Pergi membawa seluruh kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Ya. Iya, benar. Nah, ini luar biasa keutamaan zikrullah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga bersabda, ya, ala unabbiukum, bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian kepada sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha inda malikikum, yang paling azka, yang paling suci, paling bersih, ya, di sisi malikikum, penguasa kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya di antara kalian. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal waraq, dan yang paling ya baik untuk kalian daripada kalian ya berinfak, apakah itu emas ataupun perak. Wa khairun lakum min antal kau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan juga ini lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian sehingga kalian ya menebas leher-leher mereka atau mereka yang menebas leher-leher kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, maka para sahabat pun menjawab, tentu hai Rasulullah, kami ingin tahu amalan apa yang ya yang sangat luar biasa keutamanya ini. Maka beliau menjawab, qala dzikrullah. Beliau menjawab dzikrullah taala. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang luar biasa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Ya, permisalan antara orang yang dia berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, itu permisalannya antara orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Antara orang yang hidup dan orang yang mati. Apa yang hidup? Yaitu hatinya. Ya, yaitu hatinya. Ya. Hatinya, ketika orang itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hati yang hidup. Hatinya hati yang hidup. Tetapi kalau seorang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya adalah hati yang gersang, hatinya adalah hati yang mati. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menukilkan dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Az-dzikru liqalbi mislul ma'i lis-samaki. Zikir itu ya, zikir itu pentingnya untuk hati. Zikir itu pentingnya untuk hati. Itu bagaikan pentingnya air untuk ikan. Pentingnya untuk ikan. Ya. Jadi zikir itu mislul ma. Ya. Zikir itu bagaikan air, ya. Al-dzikru lil qalbi mislul ma'i lis-samak. Perumpamaan zikir, ya, butuhnya hati terhadap zikrullah itu seperti butuhnya ikan terhadap air. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma? Bagaimana keadaan ikan ketika dia berpisah dengan air? Jadi kita tahu bahwasanya habitat ikan itu adalah di air. Kalau dia dipisahkan dari air, maka dia tidak akan bertahan lama, dia akan mati. Nah, demikianlah zikrullah taala. Ya. Ya, zikir itu adalah bagaikan air. Ya,
dan hati itu bagaikan ikannya. Kalau hati itu ya tidak dipenuhi dengan zikrullah, berarti hilang, kering dia, dan hati akan menjadi mati. Nasallahu alaihi. Ya, maka dikatakan di sini ya, bal daruratuhu ilaiha fauqa kulli haja. Kebutuhan ya diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas setiap kebutuhan yang lain. Kenapa? Ya karena tadi kedudukan zikir ya untuk hati itu bagaikan kedudukan air untuk ikan. Qala fa dzikrullahi huwa imaratul awqat. Ya, dan dengan zikrullah seorang itu akan memenuhi waktunya, menggunakan waktunya dengan baik. Ya, menggunakan waktunya dengan baik. Ingat sekali lagi bahwa zikrullah tidak hanya kita berbicara mengucapkan lafaz-lafaz thayyibah, subhanallah, subhanallah, ini termasuk zikrullah. Ya, dan juga memiliki pahala yang luar biasa, tetapi juga perkara-perkara yang lain. Ya, seorang sholat, ya, itu adalah zikrullah. Dia berdoa kepada Allah, itu adalah zikrullah. Ya. Maka dia gunakan waktunya adalah untuk ya dipenuhi waktunya untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi tazulul humum wal ghumum wal kudurat. Wa bihi tasluhu al afrahu wal masarrat. Ya, dengan zikrullah akan hilang kegundahan, ya, kegalauan, muskilah-muskilah, persoalan-persoalan. Ya, orang akan semakin gembira, orang akan masarrat. Ya, dia orang akan senang, tentram hatinya dengan zikrullah. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu akan menjadi tenang. Qala wa huwa imaratul qulubi al-muqaffirat. Dan zikrullah ini adalah imarah. Ya, adalah hal yang akan memenuhi, menghidupkan hati-hati yang gersang tadi sebagaimana kita sebutkan. Karena zikrullah del qalbi kalma'i mithlul ma'i lissamaki. Perumpamaan zikrullah untuk hati itu bagaikan perumpamaan ikan, ya, butuhnya ikan kepada air. Kama annahu girasul jannat. Ya, dan sebagaimana juga bahwasanya zikrullah adalah girasul jannat, adalah tanaman yang ada di surga. Ya, sebagaimana ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan peristiwa yang kita kenal dengan Isra, beliau berkata, laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad akri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an girasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aku berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam pada malam aku ya pada malam Isra. Maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ucapkan untuk umatku dariku salam. Kabarkan bahwa mereka bahwasanya surga itu tanahnya baik. Ya, airnya segar, dan bahwasanya ya surga itu berbentuk tanah yang datar. Girasuha subhanallah, tumbuhannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang mana 4 kalimat ini adalah 4 kalimat thayyibah, ya, dan sebaik-baik kalam. Ya. Wa huwa musilun li a'lal maqamat, dan dengan zikrullah lah ya yang akan mengantarkan kepada setinggi-tingginya kedudukan. Wa fihi minal fawaidi ma la yuhsa, dan di antara dan pada zikrullah terdapat faedah-faedah yang tidak terhitung. Wa minal fadaili ma la yu'addu wa la yanqadi, dan dari keutamaan wala yang kemudian tidak akan habis.
Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Ya, udzkurullaha, berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin qala inna syara'i al-islami qad kathurat alayya fa awsini qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Kemudian begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau seseorang, orang ini berkata, inna syara'i al-islam, sungguhnya syariat-syariat Islam ini qad kasurat alayya, begitu banyaknya atasku. Artinya dia sudah merasa kesulitan untuk melakukan seluruh syariat Islam. Fa'ausini, maka berilah wasiat untukku. Ya, dalam riwayat yang lain orang ini mengatakan fababun natamassaku bihi jami'un. Apakah ada satu pintu yang mencakup seluruh kebaikan dan kami berpegang teguh dengan pintu tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengan dzikrullah taala. Wa qala sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun qala adz-dzakirun Allah katsira wadz-dzakirat. Begitu juga beliau mengatakan sabaqal mufarridun. Al-mufarridun adalah orang-orang yang juara, orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Maka para sahabat bertanya, apa itu yang dimaksud dengan al-mufarridun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakirun Allah katsira, mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzakirat, demikian juga az-dzakirat yang perempuannya, yang banyak berzikir pada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Qala rahimahullahu ta'ala wali min abyatin, dan aku memiliki bait-bait syair, yaitu yang berkaitan dengan apa? Dengan keutamaan dzikrullahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bait-bait syair yang berkaitan dengan keutamaan dzikrullah, keutamaan dzikrullah. Dan bait-bait syair ini ada di dalam risalah beliau yang berjudul Manhajul Haq, Manhajul Haq, Mandhumah fil Aqidati wal Akhlaq. Mandhumah yaitu kumpulan bait-bait syair yang berkaitan dengan kaidah dan akhlak. Beliau menyebutkan sekitar 65 bait, sekitar 65 bait, dan yang berkaitan dengan zikrullah ini adalah pada bait ke-49, dari bait 49 sampai bait ke-62, sampai bait ke-62. Wallahu ta'alam, bisa jadi selesai kita
dari pembahasan perjalanan menuju negeri akhirat ini, ya kita akan membahas risalah ini Manhajul Haq yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Ya, bismillah taala. Beliau berkata di dalam beliau sebutkan di sini sebagian ya bait syairnya yang berkaitan dengan zikrullah. Qala rahimahullahu ta'ala wa kun dzakiran fi kulli halatin falaysa lidzikrillahi waqtun muqayyadu. Dan jadilah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Dan tidaklah ya zikir kepada Allah tersebut ada waktu tertentu. Ya artinya bahwasanya zikrullah ya itu asalnya bebas pada setiap waktu. Ya kecuali kalau memang di situ ya ada waktu-waktu yang sudah disebutkan di dalam syariat kita seperti waktu ya zikir-zikir setelah sholat, ya zikir pagi dan petang, ya zikir-zikir yang terkait dengan doa-doa tertentu, zikir ketika keluar dari rumah, ketika menaik kendaraan dan lain sebagainya. Fadzikru ilahil arsi sirran wa mu'lanan yuzilu saqa wal hamma anka wa yatrudu. Ya, fadzikru ilahil ars. Dzikru ilahil ars, zikrullah. Ya baik itu sirran, ya dengan kesendiriannya atau mu'lanan, ya, dengan terang-terangan. Yuzilus saqa wal hamma anka wa yatrudu, akan menghilangkan dan mengusir ya kegundahan dan kegalauan dari dirimu. Wa yajribu lil khairati dunyan. Ya, di sini wa yajribu lil khairati dainan. Yang benar, wa yajribu lil khairati dunyan. Dan zikrullah ini juga akan mendatangkan lil khairat, kepada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia wa ajilan ataupun kebaikan akhirat. Wa in ya'tikal waswasu yauman yusyarridu. Kemudian kalau seandainya pada suatu saat ya muncul rasa was-was pada dirimu, maka zikrullah ini akan ya mengusir ya kewaswasan tersebut. Faqad akhbara al-mukhtaru yauman li sahbihi bi anna katsiran dzikri fi sabqi mufarridu. Ya, begitu juga Al-Mukhtar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan pada suatu hari kepada para sahabatnya, bahwasanya orang yang banyak berzikir ini adalah orang yang berada terdepan dari kebaikan. Wa wassa Mu'adzan yasta'inu ilahahu. Beliau juga mewasiatkan Mu'adz, yaitu Mu'adz bin Jabal, yasta'inu ilahahu, agar Mu'adz meminta pertolongan pada ilahnya itu Allah, ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu, yaitu meminta pertolongan pada Allah untuk menolong terhadap zikirnya, rasa syukurnya ya, dan menolong dia untuk baik di dalam ibadahnya. Ya, ini doa yang diucapkan setiap selesai sholat atau hampir selesai sholat ya, setelah atau sebelum salam. Allahumma inni ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma inni diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ini. Ya Allah, inni tolonglah aku ala dzikrika untuk bisa berzikir kepadamu, ya, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik kepadamu. Wa awsali syakhsin qad atali nasihatin wa qad kana fi hali syara'i'u yajhadu wa qad kana fi hamli, ya, fi hamli yang benar. Wa awsali syakhsin qad atali nasihatin wa qad kana fi hamli syara'i'i yajhadu
Begitu juga beliau telah mewasiatkan kepada seseorang yang datang untuk mendapatkan nasihat. Di mana orang ini dalam membawa syariat, mengemban syariat dalam keadaan yajhadu, ya, sungguh-sungguh dan dalam keadaan susah. Yaitu hadis yang kita bacakan tadi. Bi alam yazal ratban lisanuka hadihi tu'inu ala kullil umuri wa tus'idu. Yaitu hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengannya, yaitu dengan zikrullah, ya. Yang mana ini tu'inu alal kulil umuri wa tus'idu. Basahnya lisan itu dengan zikrullah akan menolong terhadap seluruh perkara dan membantunya. Wa akhbara anna dzikra gharsun li ahlihi. Begitu juga beliau mengatakan wa akhbara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna dzikra, bahwasanya zikir ini adalah gharsun li ahlihi, sebagai tanaman untuk orang yang berzikir, bi jannati adnin wal masakinu tumhadu. Ya, yang berada di jannatin adin, di mana tempat-tempat itu dipersiapkan. Wa akhbara anna Allah yadhkuru abdahu. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya. Ya, fadhkurullaha adkurkum, fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ha? Dan beliau mengkhabarkan bahwasanya Allah akan menyebut hambanya. Wa ma'hu ala kullil umuri yusaddidu. Dan dia akan bersama hambanya tersebut, ya, akan membantu dia dalam setiap perkaranya. Wa akhbara anna dzikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u at-taklifu hina yukhalladu. Dan beliau juga mengkhabarkan bahwasanya zikir itu akan tetap berada di dalam surga. Ya, dalam keadaan apa? Yanqati'u at-taklif. Pembebanan syariat itu sudah terputus, tidak ada lagi. Ya, artinya bukan waktu beribadah lagi. Ya, bukan waktu beribadah lagi, tetapi zikrullah itu tetap ada. Ya, zikrullah di mana mereka ahlul jannah, mereka memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu tetap dilakukan. Ya. Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Kalaulah tidak ada keutamaan pada zikrullah, ya, selain bahwasanya zikrullah ini adalah jalan untuk menggapai kecintaan ilah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan membimbing orang untuk sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin, yang akan, ya, melarang, ya, atau menghalangi seorang pemuda untuk melakukan ghibah dan namimah. Kenapa demikian? Karena dia gunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia gunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sempat lagi untuk berghibah ataupun bernamimah ataupun perbuatan-perbuatan batil yang lainnya. Wa an kulli qaulin liddiyanati nusidu. Dan juga beliau melarang dari setiap perkataan yang akan merusak agama seseorang. Lakana lana haddun adimun wa rakbatun. Ya, maka niscaya seharusnya bagi kita, maka ini adalah bagian yang besar yang bisa kita dapatkan. Ya, wa rakbatun, dan motivasi untuk kita. Bikasrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Untuk apa? Untuk kita memperbanyak zikrillah ta'ala. Ya, untuk mengajak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ni'mal muwahhadu. Ya, sebaik-baiknya ilah yang kita ibadahi. Walakinnana min jahlina qala dzikruna. Akan tetapi kita, dikarenakan kebodohan kita, qala dzikruna. Ya, qala dzikruna. Sedikit sekali zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kama qala minna lil ilahi ta'abudu, sebagaimana ya kita juga sangat sedikit di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrullahi nurun lidzakir, dan zikrullah ini adalah cahaya bagi orang yang melakukannya. Fi qalbihi, apakah dalam hatinya, wa fi qaulihi, apakah dalam ucapannya, wa fi qabrihi, dalam kuburannya, wa yaumi hasyrihi, dan juga ketika hari di mana dia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Wallahul musta'an, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan di sini, bagaimana kiat agar keluarga merutinkan zikir pagi dan petang? Apakah dengan menyebutkan faedah-faedahnya? Ya, itu adalah salah satu metodenya. Salah satu metode yang lain adalah ya, sebelum kita mengajak keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maka hendaknya kita yang terlebih dahulu untuk mengamalkannya. Ya, kita yang lebih dahulu untuk mengamalkannya. Ya, biarkan mereka untuk meneladani kita sebagai orang tua. Ya. Kemudian baru diajak pelan-pelan, ayo ingat zikrullah, apalagi dalam situasi seperti ini, ya kita betul-betul memerlukan perlindungan dan benteng yang sangat kokoh dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala afat, segala hal-hal yang merusak, baik itu penyakit ataupun yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.